Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kita sekarang masuk pada materi yang ketujuh dari buku yang kedua, buku ke-1, buku ke-1. Judulnya Suhuf dan Kitab terangkum pada surah Al-Fatihah. Jadi suhuf dan kitab. Mun suhuf itu Kak membahas kita bahasa Arab suhuf ya, mushaf jadinya akhirnya mendapat kita artikan ya lembaran. Satu suhuf selambar, dua suhuf dua lambar, tiga suhuf tiga lambar. Lalu belambar-lambar, besuhuf-suhuf, maka jadilah mushaf. Jadilah kitab jadinya. Kumpulan dari suhuf-suhuf, kumpulan dari lembaran-lembaran. Nah, kitab biasa kumpulan dari lembaran tulisan. Nah, jadi di situ Allah menurunkan wahyunya ya. Ada yang tidak sampai kepada taraf kitab besar. Jadi hanya beberapa lembar, beberapa kalimat yang Allah ajarkan kepada nabi-nabi atau kepada para rasul. Nah, ya. Jadi tidak ansumenya nabi mendapatkan kitab. Artinya kumpulan daripada hukum-hukum Allah, nasihat-nasihat Allah, larangan, perintah dan sebagainya yang tercantum di dalam kitab. Nah, jadi kadang-kadang tidak sampai hanya beberapa lembar. Jadi, kemudian di situ nanti tidak ansumenya nabi yang dapat diketahui wahyu Allah yang diberikan kepadanya. Nah, kalau itu kan ya sedikit nabi teh. Kalau kita perhatikan, nah, kitab dengan suhuf. Sedangkan nabi, kalau jumlah nabi ya Pak, 140.000 jumlah nabi. Bele ya. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad 140.000. Bukan 124.000. Itu Nabi 124.000. Lalu dari 124.000 itu lalu Allah angkat menjadi seorang rasul. Karena Nabi kan belum rasul Pak. Baru kena beri wahyu. Nah, kala setelah ia baru dengan seizin Allah dia diangkat menjadi seorang rasul atau utusan. Jadi rasul itu hanya 313 atau 315 orang. Berarti ramai yang tidak jadi dan diangkat oleh Allah. Salah satunya adalah guru Nabi Musa, Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidir ya hanya seorang nabi, tapi bukan seorang rasul. Nah, dari 313 orang yang diutus Allah setiap zaman, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak ansumenya diketahui oleh sejarah. Dan ansumenya dapat diketahui oleh sejarah. Hanya yang diceritakan oleh hadis Nabi, kemudian diceritakan oleh Al-Quran, ayat baru. Jadi tidak ansumenya Allah ceritakan di dalam Al-Quran Rasul yang diutusnya ya tidak ansumenya. Cuma 25
rasul. Nah, jadi 25 rasul yang tercantum di Siek ditambah dengan Nabi Khidir alaihi salam. Nah, agak juga suhub dan sumenye Allah tampilkan, Allah ceritakan suhub ya. Cuma sebagian kecil ya. Nah, jadi mena ditampilkan sumenye Pak. Kita kesana ngapal suhub tolen. Nah, 25 rasul aja pun lalah ngapalnya. Akhirnya perintah dan larangan dan kita hafal kebanyakan gila ngapalnya. Nah, jadi ia adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita mengetahui suhuf. Nah, jadi ada 10 suhuf, 10 mushaf yang diturunkan kepada Nabi Adam, manusia pertama. Jadi Adam adalah manusia pertama. Mun Nabi Muhammad maksudnya ruhnya, Nur Muhammad ia adalah makhluk Allah yang pertama. Nah, ya. Mun Nabi Adam manusia pertama. Nah, Nabi Adam tuh tidak dilahirkan ke dunia tuh. Tidak dibuat di bumi dia tuh. Nabi Adam dibuat di langit. Dibuat di langit ya Pak, karena tanah yang diambil dari langit dari bumi langsung diangkat. Jadi dia tidak lahir ibaratnya tidak tercipta di bumi. Nah, anak cucu kalau baru tercipta di bumi. Gaya juga istrinya Siti Hawa tidak tercipta di bumi, jadi tercipta di langit di atas maksudnya. Nah, jadi Nabi Adam cuma dapat 10 suhuf. Untuk ngajari anak dan cucunya. Anak dan cucunya diajarilah oleh Nabi Adam. Ada yang sampai mengkritisi Nabi Adam dia bukan seorang nabi katanya. Nah, tapi di dalam riwayat-riwayat ia menunjukkan bahwa Adam dia adalah seorang nabi atau rasul. Nah, 10 suhuf kemudian dilanjutkan oleh anaknya. Nah, jadi anak Nabi Adam itu adalah Nabi Sis. Nah, tidak tercantum di dalam Al-Quran yang 25 ya. Yang 25 Rasul ya. Nabi Sis sian deh. Sian. Nah, jadi dia melanjutkan anu ayahang. Cuma ditambah oleh Allah wahyunya menjadi 50 suhuf. 50 suhuf sih dah hampirnya jadi kitab kacik lah. Hampir jadi kitab kecil. 50 suhuf diterima oleh Nabi Sis. Nabi Sis meneruskan kerasulan ayahang. Nah, meneruskan. Kemudian yang 30 suhuf. Nah, 30 suhuf itu diterima oleh Nabi Idris alaihissalam, nabi yang soleh, rajin dalam beribadah, sehingga malaikat maut, malaikat Israel sangat tertarik dengan kesolehan dari Nabi Idris alaihissalam. Sampai-sampai Mbah Syekh kita diminta izin kepada Allah turun ke dunia untuk silaturahmi dengan Nabi Idris, diberikan oleh Allah. Berikan dia oleh Allah. Nah, tapi ternyata setelah bersahabat dengan si Idris, malaikat maut, lalu Idris nak melihat surga. Malaikat, kau kan cabut nyawa, menaku melihat surga boleh ke? Boleh kata malaikat, tapi kau harus mati dulu. Oh gaya gede, tidak bisa gede langsung, tidak bisa, harus mati dulu. Nah, Allah ya kau semakai itu kang cabut ya, diizinkan oleh Allah. Dia nak mengunjungi surga, akhirnya matilah dia Pak, diangkat, langsung dipertontonkan surga, neraka dan sebagainya. Sekali masuk surga, tidak mau nak keluar, kesadapan. Sandingan anak
anak biasa bawa ke tempat bermain dulu ya. Suke dia lupa dia. Dipaksa pun tidak mau. Padahal dah habis jamnya mainnya. Masih dia. Itu akhirnya dia katanya kau keluar harus ke dunia lagi. Ya Nabi Idris aku kan dah mati dia. Pandai juga dia kan. Aku kan dah mati. Ngapain nak sini lagi? Akhirnya dia tu diletakkan ke langit yang berikutnya. Jadi dia dah keluar dari surga. Tak boleh surga ditempati sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk dulu. Setelah hari kiamat. Itu Nabi Idris alaihissalam. Dan jadi dia nak balik ke dunia dan akhirnya kan nak keluarkan. Awak juga dia kan. Waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Kemudian 10 suhuf, 10 lembar diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Dari modal 10 lembar itulah suhuf Nabi Ibrahim berdakwah ke orang-orang yang di sekitarnya. Di situ Nabi Ibrahim. Lalu dilanjutkan oleh anaknya. Anaknya tidak masuk lembaran-lembaran. Dia meneruskan perjuangan ayahnya yang 10 lembar suhufnya. Kemudian dilanjutkan Nabi Musa. Itu Nabi Musa termasuk orang hebat. Karena bari 10 suhuf. Karena bari kitab agi. Maksudnya besar kitab itu ya. Itulah penasihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerima perintah solat. Mundaan Nabi Musa beri nasihat ayat kita semuanya. Di mana Pak 50 waktu dalam sehari semalam bukannya ya. Ya Allah ya nak mancing ya Allah ya. Dah apa bahasa kita ya skenario ya. 50 waktu Pak. Sedangkan 5 waktu aja dah sadang kita. Maghrib dengan isya berapa? Dan sampai 1 jam, anggaplah 1 jam lebih. Coba 50 waktu dalam 24 jam. Berarti kurang lebih tidak sampai setengah jam satu waktu. Tidak sempat nak saruan, tidak sempat nak kume, nak ngajar pun tidak sempat. APG nak konten, silakan sempat. Tidak sempat nak konten. Baru nak nganokkan HP kaya dah azan dikumandangkan. Baru nak tahlilan langgan separo ya baru anggan anak ya separo baru bacaan dah azan dikumandangkan. Jadi yang memberikan nasihat adalah Nabi Musa alaihissalam. Dia dapat musuh. Dan dia itu antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa hampir sami lembaran perjuangannya hampir sami. Kalau itu dia kacik Nabi Ibrahim dah kena layak di hutan, tapi di sini sian hutan, daerah pegunungan, daerah yang dalam gue. Akhirnya alhamdulillah dengan seizin Allah selamat sampai ke dewasa. Kemudian Nabi Musa juga kena lanjutkan di sungai Nil. Yang Nabi Ibrahim berdakwah dengan bapaknya yang sebagai pembuat patung. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah pamannya. Kemudian Nabi Musa pun berdakwah dengan bapak angkatnya yaitu Fir'aun. Sami Pak. Nabi Ibrahim kena bakar, alhamdulillah selamat kedinginan. Api yang panas menjadi dingin. Kulna ya naru bardaw wa salaman ala Ibrahim. Karena dia berkata. Jadi kami berfirman kata Allah, hei api dinginlah, selamatkan Nabi Ibrahim. Selamat alhamdulillah nang panas api menjadi dingin. Kesajukan Nabi Ibrahim. Sehelai rambut pun tidak terbakar. Inilah yang amalan orang zaman-zaman dulu, zaman kintu ya, nang supaya tahan bakar, tahan api,
Iyalah biasa bacaan ini. Nang masuk ke dalam hati, anda hati-hati, dia kan. Iya baca. Nak cobeng juga masuk kulna ya naru. Bukan lagi api unggun ya. Api unggun, dia baru na masuk sikit, hangat rasaan. Ya sebenarnya bisa, mungkin karena tak diizinkan Allah atau ndaan yakin orang dek dolo. Ayat tuh ya, biasa orang serapah aja udah bisa. Hati-hati ayat. Nah itu sampai nak tahan bakar, boleh amalkan. Sajuk tapi itu biasa untuk ngobati yang batuk-batuk aja. Nah itu banyak orang ujinya. Sekali dihembuskannya ke anaknya yang bukan lagi, ya panas, hangat, ya, karena api, karena air panas kan. Sekali dibacakan oleh ayahang, dihembuskannya, api katanya sajuk, ya sajuk. Ya, kan. Ya kaciknya nih lah, madahkan sajuk. Nah, ya. Boleh itu Pak. Mungkin Bapak pun sudah ngamalkan itu oleh juga kalau. Nah, jadi di situ kalau kita hitung ada 60, 90, 100 jadi 110 suhu. 110 suhu. Kemudian setelah ia Allah berikan kepada 4 orang rasul, yaitu berupa kitab, yaitu suhuf yang banyak, menjadi suatu kitab yang besar. Contohlah Al-Quran, berapa lembar ya? Jadi dia berapa suhuf, sehingga menjadi kitab. Ada 4 nabi. Yang pertama adalah kitab Taurat namanya, yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu apa? Ya ndaan rambus dia ngomong, asina setengah gagap. Nabi Musa teh. Mangkillah doa Nabi Musa kan ada, yang biasa dipakai supaya ndaan grogi orangnya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Supaya minta lancarkan dalam berbicara. Jadi Nabi Musa ya tidak lancar gila ngomong, tapi mun dia tenaga yang kuat, sekali tinju ada yang dah mati orang. Mangkilah dia kena kajar oleh Fir'aun karena ninju kaum Fir'aun. Dilarak tidak mau, masih nak berkelahi, ditinjung, sekali tinju mati. Dari silah dia keluar dari rumah Fir'aun karena takut berbuat salah. Nah, kenapa dia sampai untuk dan bisa ngomong dengan lancar? Disebabkan waktu dia kacik. Nabi Musa kan kena layah, karena anyutkan di Humaang di Sungai Nil. Lalu istri Fir'aun itu sedang mandi di sungainya dengan dayang-dayangnya ya. Kemudian dilihat peti, coba ambil api dalamnya. Gasaang ya bayi laki-laki yang bagusnya. Kemudian kesukaan bininya, itu aku ambil anak angkat ya. Tapi di dalam sebelumnya ya Nabi Fir'aun itu memerintahkan agar bayi-bayi yang laki-laki mendapat dibunuh. Karena nanti mundah basar meruntuhkan kerajaannya. Jadi ramalan ahli sihirnya Fir'aun pernah bermimpi. Nah, jadi zamannya Nabi Musa yang kacik ya sebenarnya. Harus dibunuh sebenarnya. Nah, tapi karena istrinya nak menjadikan anak angkat, mau tidak mau si Fir'aun mau jual karena cintanya dengan bininya tadi. Tapi si Fir'aun tuh ngangat, baru nak diansuh, baru nak dipegangnya, janggutnya di ranggutnya, nang leh si kacik ya, tanpa ada jak Musa ya.
Ranggutnya kesakitan ngerauk, langsung diletakkan sih nak ngambil pedang, nak dibunuh. Itu di kalau dia kacik yang nak meruntuhkan aku kalau tu yo tu kan anak kata usahlah lah. Dengge ya masih kacik, nak tahu. Barang-barang anu ya be. Mula kalau dia tu Nah, lalu akhirnya Fir'aun tuh ngambil coba kita uji deh dengan sejenis apel, ngambil buah-buahan dengan bara api. Letakkan bara api dengan sih. Lalu si kacik si Musa yang kacik dengan seizin Allah, munde ngambil apel, ngambil buah-buahan, berarti dia udah berakal. Bahasanya bah. Mun ngambil api, dia ndak berakal. Langsung Nabi Musa yang si kacik tadi ngambil api. Langsung diambil api, nang sambil beranggung ambil api, langsung dimakannya. Iyalah Pak yang sampai hati. Sebab dia mengomong rasina Nantilah juru bicaranya adalah Nabi Harun. Nah, jadi itu Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur itu adalah Nabi Daud. Nabi Daud adalah bapak dari Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman tidak dapat suhuf. Nah, jadi dia meneruskan perjuangan jadi kerasulan bapaknya. Nah, itu Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Daud itu adalah orang yang pengrajin besi. Dia bisa buat songkok besi, senjata besi dan sebagainya, baju besi dan sebagainya itu. Dan dia bisa melunakkan besi, Pak. Melunakkan besi. Besi yang besar dibengkokkannya gampang dibengkokkannya. Dan dia perlu pakaian. Kayak gaya. Dan dia perlu. Dia langsung bisa membongkokkan besi. Nah, ada di situ ayatnya. Menurang bisa bacanya bisa mengkokkan besi. Yang besi yang dipenjari bisa digekan. Nah, itu ya. Dah ya dekan dah ya. Tidak anjari dah. Ya banyak tukang nang mengkokkan besi. Itu usah nak campur dah ya. Dekan. Nah, kemudian kitab Injil itu diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, itu Nabi Isa orang yang tidak mempunyai ayah. Jadi umatnya Siti Maryam itu dengan seizin Allah hamil dengan sendirian tanpa disentuh oleh laki-laki. Nah, jadi hamil bunting seorang. Macam kita sih payah nak cari bunting seorang. Ya tetap ada yang tukang anak kan. Nah, barangkali tidak ada lagi Maryam yang akan datang tidak ada lagi. Nah, itu Injil. Kemudian kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi di situ. Nah, kita baca dulu. Kitab terangkum dalam tiga kitab terangkum di dalam satu kitab, yaitu Al-Quran. Jadi ada 114 surat terangkum di dalam satu surat, yaitu Al-Fatihah. Terangkum dalam satu ayat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah terangkum dalam huruf ba. Terangkum di dalam satu titik, yaitu titik. Nah, itu nanti ada pelajaran titik ba kita Pak. Yang pernah Raden Said Sunan Kalijaga nak minta ajari
titik ba kepada Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang. Nah, gitu dia pai anuannya. Itu kan suhuf yang ada 110 suhuf. Jadi di dalam 110 suhuf itu kan kadang-kadang terulang oleh Allah dan sebagainya, terulang lagi, dan semuanya ditinggalkan, dan semuanya diambil dari 110 suhuf, dari 10, 50 sampai seterusnya itu maka terangkum di dalam 3 kitab. Terangkum di dalam 3 kitab. Jadi apa-apa yang ada di suhuf itu, ya rangkumannya ada di 3 kitab, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, ada di 3 kitab. Nah, lalu dari 3 kitab itu, kitab Zabur, Injil, Taurat, Zabur, dan Injil, ia terangkum di dalam kitab Al-Quran. Makanya kitab Al-Quran itu serupa dengan ajaran-ajaran para nabi dan rasul terdahulu. Serupa. Karena apa? Kitab Al-Quran adalah rangkuman dari seluruh kitab Allah, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Ah, ya. Maka serupa membandingkan dengan kitab Injil, ya banyak yang serupa. Kan ada sampai uas dengan sampai uas sampai dia menuasi Ustaz Abdus sama yang si GM uah. Di sini kan kitab Injil dibacakan, kemudian uahnya tadi membacakan ayat-ayat Al-Quran yang serupa dengan dia. Karena dia termasuk orang yang betul-betul hafal dengan Al-Quran. Jadi sana bisa dia membandingkan yang menyerupai kitab Injil. Nah, di situ Al-Quran. Nah, sekarang Al-Quran itu yang 3 kitab itu masuk pada Al-Quran, terangkum. Jadi Al-Quran itu katanya terdiri dari 114 surat, dari surah Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ada 114 surat. Nah, 114 surat. Lalu dari 114 surat terangkum dalam satu surat. Nah, terangkum, yaitu masuk di dalam surah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu 2 kali turunkan, Pak. 2 kali turunkan. Jadi dia bukan ayat yang wahyu yang pertama, tapi dia hanya surat yang pertama kalau untuk dibaca. Lalu surah Al-Fatihah itu terangkum lagi di dalam 1 ayat. Ayat pertama kan Bismillahirrahmanirrahim sampai seterusnya kan, dari 3 ayat. Jadi terangkum di dalam surah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim terangkum di dalam Bismillah. Nah, Bismillah itu terangkum di dalam huruf bis, yaitu bi. Bi. Bi itu yaitu rubba terangkum di dalam 1 titik. Nah, apa sebenarnya titik itu? Nanti ada pelajarannya titik ba. Nah, itulah yang tadi banyak menjadi satu. Oke. Nah, sekarang kita mengetahui surah Al-Fatihah, mengetahui surah Al-Fatihah itu yang Nabi terima sekaligus. Nah, walaupun 2 kali sampaikan oleh malaikat Jibril, tapi ternyata surah Al-Fatihah itu ayat per ayat itu jadi Allah turunkan kepada nabi-nabi. Allah turunkan kepada nabi. Nah, jadi Nabi kita Muhammad dia sebagai pengumpul. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata
alhamdulillahirabbil alamin ayatnya ya. Yang pertama Allah turunkan kepada Nabi Adam. Nah, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Yo sang disik bismillah. Bismillah dimasukkan ke ayat berikutnya. Itu kan Ar-Rahmanir Rahim kepada Nabi Daud alaihissalam. Pengasih dan penyayang kepada Nabi Daud. Maliki yaumiddin. Nah, ternyata Maliki yaumiddin yang menguasai hari pembalasan, hari agama, hari kiamat adalah Nabi Sulaiman yang menerima angka. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang menerima ia adalah Nabi Ibrahim. Kadang-kadang sesuai Pak dengan ayatnya itu ya. Malik Yaumiddin yang menguasai, raja di hari kiamat, raja di hari kemudian. Nabi Sulaiman itu memang cocok. Dia adalah sebagai raja dunia, bukan aja memimpin manusia, tapi juga dia memimpin para binatang dan memimpin para bangsa jin. Nah, macam kita kan presiden hanya memimpin manusia aja. Nah, tapi kalau Nabi Sulaiman luar biasa, diberikan kekuasaan oleh Allah, cocok dia kena bari ayat yang berkenaan dengan dia. Maliki yaumiddin. Nabi Ibrahim cocok kena bakar selamat. Dia ternyata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Maka cocok untuk Nabi Ibrahim. Diselamatkan oleh Allah dari kobaran api. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, cocok Nabi Yakub. Nabi Yakub itu adalah bapaknya Nabi Yusuf. Saking sedihnya oleh Nabi Yakub itu kehilangan anak yang bernama Yusuf. Dikabarkan bahwa dia dimakan serigala oleh dik-beradik, tapi ternyata tidak dimakan serigala, dimasukkannya ke telaga, ya sangkut. Alhamdulillah selamat. Orang ambil air, pegang nyembernya, tang beratnya kan. Kalau soal ngade ya kacik di sini. Karena bagus ya kacik dijual, jadilah dia budak. Dijual di daerah Mesir, nah, daerah kerajaan. Alhamdulillah dia menjadi perdana menteri. Nah, Nabi Yakub buta Pak, nangis dia selalu. Minta tunjuk, cocok dia tuh ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus. Jadi minta tunjukkan di mana anakku, di mana anakku. Dan dia yakin anak tidak mati dia, yakin dia. Nah, lalu akhirnya waktu paceklik, nah, keluarganya itu pergi ke Mesir, kerajaan nak minta bantuan. Dia jumpalah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, lama-lama akrab. Lalu Nabi Yusuf madahkan, ayah masih ke? Alhamdulillah masih. Tapi buta ayah dan lalu bisa melihat lagi. Oh menggaya no bajuku kala, sampaikan ke ayah, berikan kala suruh dia ngusap-ngusap bajuku. Langsunglah balik dia beradik, kemudian setelahnya nanti kan dia pagi lagi ke Mesir, beramai nak beranak, jadi pindah ibarat. Nah lalu Nabi Ayub diberikanlah baju. Belum datang baju ye. Dik beradik masih di luar, nak menuju ke rumahan, udah keciuman bau. Ya, Yusuf datang tuh. Yusuf. Kemudian sekali makin lama makin dekat, ciumannya makin terasa. Lalu gasaang ya bajunya. Kemudian katanya kami dah melihat Yusuf alhamdulillah hidup ya. Nah,
Kemudian dia minta maaf kepada ayah kan. Nah, kemudian setelah itu kiriman Yusuf bajunya, lu sukaan disusap-sapnya langsung ke mata lakak diusapkannya, maka dengan seizin Allah calang matanya Pak. Nah, ya. Makalah baju anaknya boleh juga diusap-usapkan. Lalu makin kabur. Mati tarang kan, itu dia bagus dia mengusapkan teh. Lalu makin kabur. Iya baju orang, makilah berobat dengan benda-benda orang soleh ya dibolehkan dalam agama. Pakaian orang soleh, hampir sebagainya, tasbihnya orang soleh, boleh. Ia adalah sebagai perantara menuju Allah. Artinya permintaan kita kepada Allah melewati pakaian. Samingan obat we Pak ya sana. Obat paramik ya, obat ngilu sami dua. Kita minta sembuh kepada Allah melewati obatnya. Kita supaya cepat perjalanan kita ke Pontianak, kita minta cepatkan kepada Allah sampai ke Pontianak dengan motor yang bagus, yang tidak rusak. Itu yang motor rusak sih datang juga weh. Baru nak anggan 200 meter dah beret. Datang juga, tapi entah seminggu baru datang. Nah, ya. Ibarat bertawassul kita ibarat. Nah, jadi di sini. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan yang engkau beri nikmat itu ada Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf itu banyak mendapatkan nikmat walaupun di tengah perjalanan di waktu kecil dan dewasa, dia banyak tantangannya itu Nabi Yusuf, yaitu kepada Siti Zulaiha. Nah. Kemudian ghairil maghdubi alaihim. Nah, itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Nah, itu betul. Yang bukan orang yang engkau murkai. Jadi umat Nabi Musa itu adalah orang yang dimurkai oleh Allah, yang kena marah oleh Allah. Nah, dia cocok di situ mendapatkan ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian waladdalinnya yang itu tadi alaihim dolin itu waladallin. Dan ibarat orang mereka yang sesat atau orang-orang sesat itu adalah diterima oleh Nabi Isa alaihi salam. Karena umat Nabi Isa itu yang tidak ikut sepenuhnya kepada Nabi Musa adalah orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat. Kemudian amin, nerima jadi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad itu adalah merangkul seluruh ajaran Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Jadi yang tukang rangkul itulah yang termasuk orang yang penghulu nabi. Orang yang nabi-nabi yaitu rasul yang terakhir, orang-orang yang hebat ibarat kita itu. Dia masuk dalam Rasul Ulul Azmi, Nabi kita Muhammad. Itulah manusia yang terakhir menjadi seorang rasul. Tapi kalau dia di alam lahut gek dolo, sementara belum ada jasad, jadi Nur Muhammad itu udah menjadi rasul di sini. Kemudian yang terakhir diturunkan lagi oleh Allah berupa jasad, maka dia menjadi seorang rasul yang terakhir. Jadi rasul yang paling mulia di seluruh para rasul adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim, keturunan. Ke atasnya adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Adam berasal dari ruh Nabi Muhammad. Ruhnya, tapi kalau jasad dia keturunan Nabi Adam. Tapi kalau ruh sumenya, malaikatnya, bangsa jinnya, bangsa manusianya, alam semesta dan segala isinya berasal dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mungkin hanya itu aja yang dapat kita sampaikan. Nah, itu nanti
Tentang Al-Fatihah banyak Pak nanti ya. Tentang Al-Fatihah banyak. Jadi kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.